Hidup Yesus, hidup Yesus, Yesus hidup. Itulah yang saya serukan setiap saat untuk membuka sebuah khotbah, karena saya yakini saya tidak salah menyembah Yesus Kristus, karena Dia yang katakan, aku hidup dan kamu akan hidup. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Allah saat ini. Bapa Sorga, kami dalam pemberitaan firman Tuhan dalam rangka Pekan Roh Kudus, di mana selama 7 hari kami berbicara mengenai peran Roh Kudus dalam hidup kita, bagaimana Roh Kudus sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Dan saat ini kami berbicara mengenai Roh Kudus yang kami dapatkan peran-peran itu di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 27. Kami akan baca firman-Mu saat ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membaca di dalam Lukas 12 ayat 12. Lukas 12 ayat 12, dia berkata demikian. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ayat ini saya bukan cerita dapat ayat ini sekedar dapatkan, tetapi Tuhan ajar saya mempraktekkan ayat ini. Ketika saya ditawan, ketika saya ditahan oleh pendemo waktu kami ibadat di jalan, saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu mau bicara apa. Tiba-tiba kita ibadat karena di jalan, ya kita nggak persiapan untuk ketemu dengan pendemo. Saya dicomot tengah jalan, bawa langsung ya ke komandan, rumah komandannya yang memang ada di perempatan itu. Lalu saya diindoktrin, dikata-katain, dicaci maki dan segala macam. Polisi yang ada di situ mereka bilang, Pak polisi pulang, ini urusan kami. Saya pikir bagaimana saya bisa keluar, ini ada puluhan orang ya. Pengacara mau bicara, yang waktu itu saya dibantu LBH, dia bilang, diam kau pengacara. Nggak ada yang bisa bicara. Saya bilang, ya Tuhan, saya hanya menjadi pendengar. Tapi tiba-tiba dalam situasi yang saya katakan kritis, Tuhan suruh saya berdiri. Waktu saya berdiri mereka kaget. Saya bilang apa? Bapak-bapak, saudara-saudara, Anda bukan hakim di sini, Anda bukannya jaksa di sini. Anda sama saya, sama seperti saya sebagai warga negara Indonesia, dan Anda tidak berhak untuk memberhentikan kami ibadat dimanapun kami berada. Ya, dan saya akan memberitahu kalau kami diminta untuk berhenti ibadat. Saya mau beritahu dulu sama jemaat yang Tuhan percayakan kami layani di Sukapura, mau berhenti atau terus. Itu adalah hikmat yang sekejap Tuhan berikan. Mereka semua diam. Baik Pak, saya permisi, saya akan memberitahu karena ibadat masih di jalan. Nah, mulai saya itu sampai sekarang mereka nggak bisa tahan saya. Bahkan mereka sudah buat surat pernyataan harus berhenti ibadat. Saya nggak tanda tangan, dan sampai saat ini kami bebas ibadat di jalan kek, di atas got kek, ada di rumah kek, di mana kami bebas. Itulah hebatnya Roh Kudus. Manusia mau coba bendung, manusia mau tahan, tapi ketika Roh Kudus mengajar kita untuk melakukan sesuatu, Dia tidak bisa menahannya. Orang-orang itu tidak bisa menahannya, dan sampai saat ini kami bebas ibadat. Ya, kami masih bebas ibadat, nggak ada bilang nggak boleh ibadat. Karena apa? Ketika mereka mau tahan waktu itu, mereka sudah siapkan surat menyatakan tidak boleh ibadat di rumah, tidak boleh ibadat di jalan, tidak. Loh, kami mau ibadat di mana? Ini Indonesia, bukan negara agama, tapi negara Pancasila. Nah, siapa yang mengajar saya waktu itu untuk berbicara dengan lantang? Roh Kudus. Ini ayatnya. Pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita, Dia akan mengajar kita sesaat. Apa yang kita ucapkan, kita ada kalanya blank, nggak tahu. Tapi Roh Kudus tidak pernah blank menghadapi persoalan. Dia akan berikan kepadamu hikmat yang tidak tertandingi, dan saya sudah alami itu. Bukan kata orang, sudah, ya, dan berkali-kali, ya. Saya berapa kali diadili di kantor kecamatan. Ada satu saat Tuhan suruh diam. Saya pikir saya nggak bisa bicara apa-apa, diam. Tapi memang Tuhan bilang diam. Aku juga waktu menghadapi kayu salib, saya diam, saya nggak berontak. Oh, Roh Kudus itu ada satu saat Dia suruh, Dia ajar kita bicara, ada satu saat Dia diam.
Nah itu Roh Kudus. Kalau kita kan mau berontak, kalau ada begitu, wah tunggu dulu. Nah kita lihat sebuah ayat lagi di dalam 1 Yohanes 2:27, dia berkata demikian. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ini Roh Kudus. Kalau dia memberitahu sama kita, itu pasti tidak ada sesuatu yang bisa dilawan dengan kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya rebutlah Roh Kudus, saudara. Dan itu memang sudah menjadi janji, ya, janji Tuhan bagi orang yang percaya. Yesus katakan, ya, tunggu di Yerusalem sampai aku melengkapi kamu dengan kuasa dari tempat yang matinya. Apa yang kita tunggu itu? Itu kuasa Roh Kudus. Saya merindukan Roh Kudus akan mengajar jemaat Tuhan. Dan kalau Anda mungkin ketemu orang-orang yang susah, orang yang sakit, kata-kata Anda itu punya kuasa. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus ditolong, dalam nama Yesus sehat, dalam nama Yesus virus yang ada di jalan pergi, dalam nama Yesus virus yang ada di pasar, dalam nama Yesus pergi. Kita punya kuasa. Dan ini kita perlu praktekkan di hari-hari ini. Usir itu corona dari Jakarta. Siapa yang usir? Tuhan memberi mandat kepada kita menggunakan nama Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus kita bisa usir. Karena apa? Orang dirasuk setan, kita bisa usir dengan apa? Dalam nama Yesus. Dan ini virus siapa yang buat? Setan. Ya mungkin Tuhan izinkan setan yang akan bergerak supaya kita sadar bahwa kita ini terbatas, kita perlu pertolongan, yaitu Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan. Rindukan Roh Kudus, buka hatimu, terimalah, dan Anda akan merasakan ada sesuatu guru besar yang akan membimbing Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, dan bisnis Anda. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan yang kami sudah dengar, meteraikan di hati umat-umat-Mu. Terima kasih, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.